Sudah selesai, kemudian hanya agendanya 9 menit kurang. Ya, kemudian tadi agendanya Majelis Hakim kembali menanyakan sikap dari tim kuasa hukum terkait dengan gugatan ini, dan alhamdulillah dijawab oleh Pak Heri dengan tegas bahwa memang kita akan melanjutkan ini sebagaimana amanat dari para pemberi kuasa. Kemudian yang selanjutnya Majelis Hakim menyarankan, bukan menyarankan ya, tapi memberikan satu pendapat bahwa dikarenakan suatu pengetahuan umum tergugat sudah pindah ke Solo, maka sesuai dengan apa yang kita sudah cantumkan di gugatan, salah satu alamat di Solo juga, maka mereka dari pihak panitera akan memanggil untuk kesekian kalinya ke Solo dengan delegasi ke Pengadilan Negeri Solo, tentunya yang memakan waktu 3 pekan. Pada dasarnya netral ya, dengan adanya proses yang bertele-tele seperti ini bukan kepada hal yang esensial, ya memang kami menilai ya, jadi penilaian kami itu ya memang mereka pada dasarnya tidak netral begitu. Nah, tapi kita berharap ke depan ya jangan seperti ini lagi lah ya. Kita kan kalau bicara konstitusi, undang-undang, pengacara yang hebat untuk mengelak atau tuduhan-tuduhan itu, maka tentunya kami berharap apa itu PN ini untuk mempunyai kuasa ya, untuk menghadirkan, jadi tidak perlu takut kemudian melemparkan nanti harus ke Solo. Kita nggak ada masalah, masyarakat Indonesia ini mau dipindah ke Solo, mau ke Semarang, mau ke Jogja, masyarakat sudah dalam keadaan menyatu pemahamannya untuk mempertanggungjawabkan presiden itu terhadap kesalahan-kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong, malu sama polisi di belakang tuh, lihat udah semangat semua. Masa kita jawab salam aja, Oga. Ya bos ya. Teman-teman sekalian, ini kita rombongan biasa, ada Bang Edi Channel, ada Fufu apa yang ada ya, Salwa, ada Bang Dul, apa dia kamu dia? Mimbar Tiup, banyak lah ya pokoknya. Ada nih, ada media apa juga tuh. Oke. Jadi teman-teman, seperti kita duga sebelumnya, ini sidang yang ketiga kali ya, Jis ya? Yeah. Sidang ketiga kali, dan seperti biasa kembali Joko Widodo tidak hadir. Tadi sidang ketiga Majelis Hakim menanyakan kepada penggugat, penasihat hukum dan para prinsipalnya sehubungan dengan tergugat sudah pindah domisili. Tadi teman kita salah satu lawyer yang ganteng di ujung sana bilang sengaja mencantumkan 3 alamat, Jakarta, di Gambir sini, kemudian di Bogor, dan di Solo. Itu untuk mengantisipasi jangan sampai Mulyono dan gerombolannya berkelit. Oh, saya kan tinggal di Solo, kok diundangnya di sini ya, gitu kan. Makanya 3-3-nya kita ambil gitu konsultasi ya. Tapi memang ternyata maling lebih jago dari polisi. Dia punya siapkan jurus-jurus yang lainnya. Nah, penundaan ini tadi dikasih waktu 3 minggu ya. 3 minggu untuk Pengadilan Negeri Solo yang ini ya, delegasi ke Pengadilan Negeri Solo. Didelegasikan ke sana. Nah, sekarang kita serahkan kepada Bung Ajis untuk memberikan keterangan. Silakan Bung Ajis. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan para prinsipal yang sudah hadir, serta teman-teman dari tim kuasa hukum yang sudah hadir juga. Alhamdulillah tadi sidangnya sudah selesai, kemudian agendanya hanya 9 menit kurang. Ya, kemudian tadi agendanya Majelis Hakim kembali menanyakan sikap dari tim kuasa hukum terkait dengan gugatan ini, dan alhamdulillah dijawab oleh Pak Heri dengan tegas bahwa memang kita akan melanjutkan ini sebagaimana amanat dari para pemberi kuasa. Kemudian yang selanjutnya Majelis Hakim menyarankan, bukan menyarankan ya, tapi memberikan satu pendapat bahwa dikarenakan suatu pengetahuan umum tergugat sudah pindah ke Solo, maka sesuai dengan apa yang kita sudah cantumkan di gugatan, salah satu alamat di Solo juga, maka mereka dari pihak panitera akan memanggil untuk kesekian kalinya ke Solo dengan delegasi ke Pengadilan Negeri Solo, tentunya yang memakan waktu 3 pekan. Diharapkan nanti setelah itu ada kehadiran dari tergugat untuk kemudian terciptanya kepastian hukum dari gugatan yang memang sudah diajukan oleh teman-teman dari 7 orang itu, dari 7 pihak itu. Itu dari saya. Mungkin dari Pak Heri ada tambahan. Ayo. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sidang ini sudah yang ketiga kali. Jadi sidang yang kedua itu kemarin terkait dengan juga persoalan masalah alamat, karena sudah hakim menyebutnya sebagai pengetahuan umum sudah pindah ke Solo. Jadi pada kesempatan kali ini hakim menanyakan sikap kita seperti tadi disampaikan Bang Ajis, bahwa sikap kita tetap bahwa kita ingin gugatan ini tetap dilanjutkan, dan kemudian karena kita mencantumkan 3 alamat, kita ingin juga ada pemanggilan tergugat, dalam ini Pak Jokowi, di alamatnya yang di Solo, begitu ya, supaya nanti bisa hadir. Dan ini kita sampaikan juga bahwa panggilan pertama itu sudah, dalam perspektif kami ya, itu sudah patut dan layak ya, sehingga untuk panggilan ke Solo adalah panggilan yang kedua. Jadi kami berharap kalau memang nanti ke Solo tidak hadir juga, kami berharap nanti Majelis Hakim mengambil kebijaksanaan atau membuat putusan per stek ya, dengan tidak hadirnya tergugat gitu ya. Mungkin itu dari kita, nanti kita mungkin update lagi setelah persidangan selanjutnya. Terima kasih. Masuk Barmawan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak merasa nyaman ya dengan proses yang begini panjang urusannya, hanya masalah alamat, tanpa sedikit pun peduli dengan esensi dari apa yang kita gugat. Nah, tadi memang hakim menyatakan dia mau netral, tidak memihak. Tapi dengan cara bagaimana 3 sidang yang sudah kita jalani hampir ya lebih dari sebulan mungkin ya sejak gugatan diajukan tanggal 8. Jadi saya kira kita tidak bisa bilang bahwa mereka itu pada dasarnya netral ya, dengan adanya proses yang bertele-tele seperti ini bukan kepada hal yang esensial ya. Memang kami menilai ya, jadi penilaian kami itu ya memang mereka pada dasarnya tidak netral begitu. Nah, tapi kita berharap ke depan ya jangan seperti ini lagi lah ya. Kita kan kalau bicara konstitusi, undang-undang, itu semuanya sama di depan hukum siapapun itu. Apalagi sekarang sudah tidak jadi presiden, namanya juga dipanggil Mulyono misalnya. Ya, jadi karena itu saya kira kita berharap nanti akhirnya yang bersangkutan itu datang saja itu sudah sesuatu yang kita sangat nantikan, apalagi nanti kalau kita bicara kepada esensi apa yang kita tuntut. Saya kira itu ya, jadi harapan kita memang tanggal berapa tadi? 19 ya? 19 November. Itu ada hal yang memang signifikan yang kita harapkan, akhirnya Mulyono atau Jokowi itu memang benar-benar datang dan akhirnya prosesnya itu bisa berlanjut. Saya kira itu mungkin. Om Lim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, paling tidak saya, mungkin banyak saudara-saudara yang lain juga, akan membayangkan persidangan ini mungkin akan alot seperti saat masalah ijazah palsu itu. Kita sudah membayangkan itu. Tetapi seperti dikatakan Pak Mawalan tadi, itu kan dia dulu waktu itu presiden, banyak pembela-pembelanya. Ya. Sekarang dia mau berkelit seperti itu, apakah para hakim ya atau departemen hakim ini Mahkamah Agung ya atau PN-nya akan takluk dan kalah untuk kemudian sekedar mempersoalkan masalah alamat? Saya kira begini, andai kata ini ada tuntutan dari masyarakat seperti ini kan proses sidang, dia mempunyai kesempatan untuk membela, untuk menangkis semua tuduhan-tuduhan itu. Dia banyak uang, dia banyak membela, bisa menyewa pengacara-pengacara yang hebat untuk mengelak atau tuduhan-tuduhan itu. Maka tentunya kami berharap PN ini untuk mempunyai kuasa ya, untuk menghadirkan. Jadi tidak perlu takut kemudian melemparkan nanti harus ke Solo. Kita nggak ada masalah, masyarakat Indonesia ini mau dipindah ke Solo, mau ke Semarang, mau ke Jogja. Masyarakat sudah dalam keadaan menyatu pemahamannya untuk mempertanggungjawabkan presiden itu terhadap kesalahan-kesalahannya. Oleh karena itu maka kita masyarakat ya, stamina kita harus panjang untuk menghadapi ini. Bukan sekedar dia akan mengelak, tetapi kalau dibiarkan ini akan ada persoalan baru yang dia akan
terus mencawe-cawe dan tetap mempertahankan anaknya yang menjadi wakil presiden yang akan digugat. Ini persoalan yang saling berkait. Maka rakyat untuk menyelamatkan Indonesia, kita harus stamina panjang untuk segera menghukum, dan apalagi gugatan dalam kebohongan yang kita tuntut ini menuntut dikembalikan uang kebohongan-kebohongan itu untuk dimasukkan lagi kembali ke negara. Ini perjuangan besar kepada kita. Saya kira itu. Ya. Makasih, saya juga boleh ngomong ya. Jadi saya setuju dengan Bang Marwan tadi bahwa sepertinya hakim seolah-olah ingin menunjukkan pada publik, pada kita khususnya para penggugat dan PH, dia bersikap netral. Tapi saya benar-benar sepakat dengan Bang Marwan, dari 2 sidang sebelumnya menunjukkan hakim tidak netral ya. Terlalu mempermasalahkan soal-soal yang administratif ya, remeh-temeh, walaupun tentu saja dalam sebuah persidangan itu penting. Tapi substansinya itu nyaris diabaikan, dan memang diabaikan ya. Tadi Heri sudah bagus sekali mengatakan bahwa kita sengaja mencantumkan 3 alamat itu untuk mengantisipasi agar Jokowi dan gerombolannya berkelit. Jangan sampai berkelit, oh kami nggak alamat di sini tapi di sana, nanti ngundang lagi, ribet lagi dan sebagainya. Rubah gugatan dan sebagainya. Jadi kita udah antisipasi, dan itu pun ternyata masih bisa diakali. Kalau dengan hakim mengatakan bahwa seperti dalam pengetahuan umum dia udah pindah, oke lah katakan begitu. Saya nggak punya kemampuan menjawab dari secara hukum. Tapi yang paling penting adalah keberpihakan. Ini hari ini yang kita lawan adalah Joko Widodo, tukang tipu ulung melawan rakyat Indonesia. Ya, dia melakukan begitu banyak kebohongan yang sudah kami cantumkan dalam gugatan kami, dan itu merugikan seluruh rakyat Indonesia. Karena kebohongan-kebohongan itu APBN tidak bisa maksimal. Karena anggarannya dibelokkan ke sana kemari segala macam, sehingga anggaran-anggaran untuk biaya belanja sosial yang namanya subsidi terus dikurangi, sehingga rakyat harus membayar segala sesuatu dengan lebih mahal. Jadi saya ingin mengimbau saja pertama kepada para hakim ya, seperti dikatakan Haji Mursalin tadi, bahwa Jokowi sudah tidak berkuasa lagi. Bahwa dia punya pengaruh iya, tapi sudah tidak berkuasa lagi. Artinya kalian para hakim yang disebut yang mulia itu, tunjukkanlah bahwa kalian memang benar-benar yang mulia. Kalian berpihak kepada keadilan, bukan takut pada kekuasaan. Itu yang paling penting ya. Dan Allah Maha tahu. Saya nggak tahu kalian dapat gaji berapa, dan saya juga nggak berani bilang kalian dapat sogokan berapa. Saya nggak berani bilang. Tapi kalaupun itu terjadi, itu sungguh-sungguh sangat tidak imbang dengan ancaman hukuman sanksi Allah azab atas hakim-hakim yang tidak berlaku adil. Ya begitu ya. Dan itu adalah berlaku untuk selama-lamanya di akhirat nanti. Please. Apapun agama kalian, pasti kalian punya konsep akhirat, punya konsep surga dan neraka. Jadi itu saja. Bang Ajis mau nambahkan sebelum ditutup? Makasih banyak ya, Bang Marwan dan semua. Oke teman-teman sekalian, sementara begitu dulu. Nanti kita perlu napas panjang buat kata Om Lim, 19 November. Mudah-mudahan 19 November presidennya masih Prabowo Subianto. Ya, karena seperti kata Koni Rahakundini, ya itu Prabowo bisa dibuat lebih cepat berhalangan tetap. Ya, itu bisa terjadi di iklim politik yang machiavellis begini, yang menghalalkan segala cara, itu bisa terjadi. Dan kepada Prabowo Subianto, kepada para orang dekatnya, khususnya Mayor Teddy yang jadi Seskap, dan para pendukungnya, jagain baik-baik Prabowo. Jangan sampai mengalami berhalangan tetap, nanti si Gibran Fufu Fapa akan naik menjadi presiden karena konstitusi mengatakan begitu. Saya nggak berani bayangin kalau Gibran jadi jadi presiden, maka Indonesia akan hancur lebih dahsyat lagi daripada sebelumnya. Saya kira begitu ya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian.